Intinya yang kita pahami dari ucapan Imam Syafi'i ini bahwa kita ini harusnya rajin belajar ilmu. Sehingga beliau mengatakan kalau ada orang yang tidak suka sama ilmu, tidak cinta kepada ilmu, tidak cinta sama ulama, ini hendaknya enggak usah dijadikan teman intim dalam arti hanya ya sekedarnya lah kenal, tapi jangan dijadikan teman yang akrab. Kenapa? Karena orang yang hidupnya tidak ada cinta sama ilmu, bagaimana mungkin ibadahnya akan benar? Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan di akhir perkataannya tadi, seandainya ada orang yang ibadahnya itu seperti ibadah malaikat yang ada di langit, tapi enggak didasari dengan ilmu, karena minal khosirin, ya tetap aja orang yang rugi, yang celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah kajian hari ini kita akan membahas yaitu dengan tema dalil-dalil yang menunjukkan wajib menuntut ilmu. Insyaallah kita akan membahasnya di buku atau kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab, yaitu di halaman 316 dengan tema dalil-dalil yang menunjukkan wajib menuntut ilmu. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai. Baik. Ya. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang tema dalil-dalil yang menunjukkan wajib menuntut ilmu. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut Pak Kiai, silakan menyapa pada pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jam'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini doa ini penting dikemukakan ya, karena artinya Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun, ya Allah jadikanlah kami lebih baik daripada yang mereka duga atau sangka. Ya, kemudian Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun, dan janganlah kami disiksa gara-gara ada ucapan-ucapan yang diucapkan oleh mereka. Ya. Kemudian waghfir lana lima la ya'lamun, dan mudah-mudahan kami diampuni apa yang mereka tidak mengetahui. Itu doa yang patut untuk kita baca. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah dan disayang oleh Allah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari segala musibah. Amin. Juga para wali santri dan para santri putra putri Darus Sholihin dijaga kesehatannya, dan mudah-mudahan COVID-19 juga segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita ini negara yang baldah thayyibah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Mbak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk segera dibacakan aja tema ya yang kita akan bahas pada episode kali ini, dan berikut juga pertanyaannya. Silahkan untuk dibacakan. Ya, baik bagi pemirsa, kita buka di halaman 316. Kita akan membahas tentang tema dalil-dalil yang menunjukkan wajib menuntut ilmu. Pertanyaannya, mohon diungkapkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Baik. Subhanallah. Jadi kelihatannya luar biasa nih. Minta dijelaskan mengenai dalilnya. Kan sekarang tuh gini Pak Ki, kalau kita ngumumkan kayak di masjid yang saya bimbing ini, saya bina ya. Itu artinya kita umumkan, kita umumkan ya hari ini kita ada kajian ilmu. Susah banget datangnya Pak Ki ya. Padahal ternyata wah subhanallah, kita duduk aja sudah dapat pahala. Ya, apalagi udah mengikuti ilmu. Mengikuti, mendengarkan, mengamalkan, itu luar biasa. Silakan Pak Ki. Baik.
Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, sudah dibacakan tadi temanya, berikut pertanyaannya. Yakni mohon diungkapkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Artinya kalau wajib itu kan dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Rugi. Ya, selain rugi juga nggak dapat dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, si penanya ini minta dikemukakan dalil-dalilnya apa? Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, tidak boleh tidak oleh setiap orang yang sudah akil balik. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam buku saya yang sederhana ini, yang judulnya Umat Bertanya Ulama Menjawab. Ini buku ini sudah cukup lama saya tulis, cetakan pertama ini 1993 ya. Sekarang sudah 2021. Sehingga sudah beredar kemana-mana ya, diterbitkan oleh Sinar Baru di Bandung ya. Bahkan Pak Andre sudah mendapat saya surat juga dari Sydney, Australia, bahwa di Sydney, Australia ini banyak mualaf, bahkan banyak juga orang Indonesia ada di sana, yang menurut informasi yang saya terima bahwa buku ini yang sederhana ini saya tulis, Umat Bertanya Menjawab ini sudah menjadi salah satu referensi kajian agama Islam di Sydney, Australia. Kajian rutin ya? Ya, kajian rutin yang ada di sana. Ya, selain tidak kurang 30 pucuk surat ya. Dulu sebelum ada misalnya WA atau SMS, dulu menggunakan posnya, surat-surat itu berdatangan, saya hitung kurang lebih lah 30 surat dari berbagai provinsi yang menyatakan terima kasih atas penjelasan-penjelasan Pak Kiai berkaitan dengan masalah-masalah agama yang ditulis di dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawabnya. Nah, tapi yang agak tercengang justru datang dari Sydney, Australia, yang menyatakan terima kasih. Cuma ada tambahan di bawahnya, ada 8 lagi katanya Pak Ustadz ya, Kiai, mengenai yang kami masih perbincangkan, perselisihkan, perdebatkan, yang belum ketemu dalilnya. Nah, tolong di edisi yang akan datang supaya disisipkan yang 8 masalah ini di buku Pak Ustadz yang akan diterbitkan, sehingga kami nanti bisa mengambil manfaat. Urian Pak Ustadz di Depok, nanti kami baca, mengkaji di Australia. Alhamdulillah. Nah, ini tentunya fadhol dari Allah, walaupun buku ini sederhana tapi rupanya sudah ke mancanegara. Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang Pak Andre, orang Australia tahu, orang Amerika juga sudah tahu ya, karena saya sudah bawa juga ketika ceramah 2 kali diundang ke Amerika Serikat, bahkan ke Kanada, kita bawa bukunya. Jadi sudah ada di Amerika. Tapi kadang-kadang orang Depok atau Jawa Barat sendiri ada yang belum tahu. Kalau ada buku Umat Bertanya Ulama Menjawab karangan orang Depok ya, yang aslinya dari Karawang ini ya. Nah, oleh karena itu sebagai informasi kepada Bapak Ibu yang belum punya, mungkin bisa ya, menghubungi Pak Haji Andre di sini, insya Allah. Kita lanjutkan. Jadi pertanyaan ini intinya adalah minta dijelaskan mengenai dalil-dalil Quran atau hadis Nabi yang menyatakan bahwa mencari ilmu itu, menuntut ilmu hukumnya wajib ya. Karena tadi Pak Andre sudah kemukakan di masjid beliau yang beliau kelola, di Masjid Al-Latif, dan saya sendiri sebulan sekali ya menjadi pengisi acara kajian ilmu yang menggunakan kitab Al-Kabair sekarang, yakni himpunan dosa-dosa besar yang kita kaji. Itu memang ya jamaahnya enggak sampai membeludak keluar. Masih di dalam. Terlalu membeludak akhirnya pada di luar gitu ya. Artinya gairah untuk menuntut ilmu itu kita rasakan ya umat Islam masih kurang ya, kurang semangat. Nah, oleh karena itu barangkali dengan adanya kita bahas mengenai dalil-dalil yang menunjukkan wajib menuntut ilmu, mudah-mudahan mereka tergugah. Amin. Baik, kita bahas aja sesuai dengan yang tertera di buku ini, bahwa banyak dalil yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW maupun dari fatwa para ulama. Antara lain bisa dibaca dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Sekali lagi terjemahnya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, ya, fiddin, dalam masalah keagamaan.
Ini ada dalam surah At-Taubah ayat 122. Sekalipun dalam ayat tersebut tidak tampak kata-kata wajibun, ya, yang artinya wajib, atau kata-kata faridotun yang artinya dipardukan, tetapi dalam ayat itu terdapat fi'il mudhari, ya, fi'lul mudhari yang telah dimasukkan lamul amri. Lam amar yakni lafaz liyatafaqahu. Asalnya Pak Haji Andre dan pemirsa, asalnya adalah yatafaqahuna. Cuma ketika ada lam amar jadi nunnya dibuang menjadi liyatafaqahu. Artinya hendaklah kalian memperdalam ilmu keagamaan, ya, tafaquh fiddin istilahnya. Di dalam kaidah ushul fikih dikatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah itu menunjukkan wajib. Ya, jadi dengan perintah tadi liyatafaqahu fiddin supaya mereka memperdalam ilmu agama, berarti perintah ini adalah wajib dilakukan oleh umat Islam ini. Ya. Bahkan Pak Andre, menurut asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini saya baca, yang bisa dibaca di Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi atau di dalam kitab Lubabun Nukul, ya, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitabnya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, wafat 911 Hijriah di Mesir. Itu kita bisa baca bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komando untuk jihad, berperang ke medan perang, itu para sahabat itu berbondong-bondong, hampir keseluruhan sahabat ini, ya, tentu yang laki-lakinya ingin berjuang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua. Ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditegur, ya, dengan firman Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Ya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang masalah agama. Sehingga tidak semuanya untuk istilahnya ikut ke medan perang, sehingga di antara mereka harus ada orang yang betul-betul memperdalam ilmu keagamaan. Bahkan ujung ayatnya itu, ya, la'allahum yahdharun, supaya nanti mereka idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, ketika kembali ke kampung halaman mereka bisa istilahnya memberikan tahzir, bisa istilahnya memberikan amar ma'ruf nahi munkar, ya, kepada kaumnya atau masyarakatnya. Ini pentingnya belajar ilmu, sehingga mau berjuang, mau perang aja sampai oleh Allah ditegur kepada Nabi, jadi jangan dibawa semua untuk ke medan perang, tapi harus ada orang yang istilahnya belajar menuntut ilmu agama untuk menjadi, ya, dai atau ustadz lah, ya. Kemudian yang kedua, ini ada di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Adi dari Anas bin Malik. Hadis Nabi menyatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Hadis tersebut, ya, sepengetahuan kami, ya, terdapat dalam beberapa kitab hadis berikut ini. Ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah jilid 1 halaman 98. Dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah halaman 93. Kitab Al-Jami'us Shaghir juz 1 halaman 194, As-Sirajul Munir juz 2 halaman 416, di dalam kitab hadis At-Targhib wa Tarhib karya Al-Munziri ini halaman 96 di jilid pertama, ya. Perlu mungkin ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab hadis yang telah kami kemukakan di atas tidak terdapat tambahan lafaz wa muslimatin. Yang ada adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, tidak ada tambahan misalnya ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, kadang-kadang kan kita suka mendengar ada yang menambah wa muslimatin. Bahkan di dalam kitab-kitab tasawuf dan irsyad pun, yakni kitab nasihat, telah menyitir hadis tersebut. Antara lain yang saya teliti ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali juz 1 halaman 9, ya, kemudian Tanbihul Ghafilin halaman 115, Irsyadul Ibad ada di halaman 7. Kami tidak menemukan tambahan wa muslimatin, sebagaimana sering terdengar dari khutbah para mubaligh dan para khatib. Mereka selalu menambahkan lafaz wa muslimatin yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim karya Syekh Az-Zaranuji halaman 4 termaktub, ya, hadis ini dengan berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah.
seorang ulama ahli hadis dari Madinah yang bernama Imam Abdul Hasan Muhammad bin Abdul Hadi, ketika mengomentari hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan lain-lain dari Anas bin Malik tersebut, dalam kitabnya Hasyiah Sunan Ibnu Majah menyebutkan, qauluhu ala kulli muslimin ay mukallafin liyahruja ghairu mukallaf minas sabiyyi wal majnuni wa mawdu'uhu asy-syahsu fayasmilu zakara wal unsa. Ini ada dalam kitab Hasyiah Ibnu Majah juz 1 halaman 98 sampai 99. Artinya sabda Nabi Muhammad SAW atas setiap orang muslim, artinya orang muslim yang telah akil balik untuk mengecualikan orang muslim yang belum balik, yang belum akil balik, yaitu anak-anak kecil dan orang gila. Dan yang dimaksud dengan kata-kata muslim dalam hadis itu ialah orang yang beragama Islam, maka mencakup kepada laki-laki dan perempuan. Jadi artinya walaupun tidak ditambahkan kata-kata wa muslimatin, karena ala kulli muslimin di situ artinya adalah setiap orang yang beragama Islam, berarti baik laki-laki maupun perempuan tetap diwajibkan untuk mencari ilmu itu. Dengan tidak perlu menambah-nambah hadis Nabi dengan kata-kata wa muslimatin di akhirnya. Selanjutnya pada juz 1 halaman 99, dalam kitab tersebut beliau mengutip ucapan seorang kritikus hadis yang diberi nama atau yang bernama Imam As-Sakhawi. Wa qala Sahawi fil maqasid al-haqqa ba'dul musannifin bi akhiri hadal hadis wa muslimatin. Walaysa laha dzikru syai'in min turuqihi wa in kanat sahihatal makna. Artinya Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasid, ya, lengkapnya Al-Maqasidul Hasanah, ya, saya alhamdulillah punya kitabnya 1 jilid tebal karya Imam As-Sakhawi. Beliau berkata begini, ada sebagian pengarang kitab yang menambahkan lafaz wa muslimatin di akhir hadis ini, padahal tidak terdapat dalam beberapa thoriq atau jalur riwayat hadis. Sekalipun benar kalau ditinjau dari segi makna, bahwa mencari ilmu itu ya perempuan pun sama-sama diwajibkan. Cuma Nabi tidak menambah kata-kata wa muslimatin karena kata-kata ala kulli muslimin itu bukan hanya khusus muslim laki-laki saja, tapi muslim di situ adalah artinya umat Islam yang mencakup kedua-duanya antara laki-laki juga perempuan. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa lafaz wa muslimatin dalam hadis itu bukanlah ucapan Nabi SAW, melainkan hanya tambahan dari pengarang kitab. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW di atas, yang berarti menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam yang akil balik, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, berkenaan dengan masalah pentingnya dan dalil wajibnya menuntut ilmu, selain tadi sudah kita kemukakan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 122, ya, sudah kita bahas. Kemudian dalil yang kedua urutannya Pak Andre setelah ayat Quran adalah hadis, yakni riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Adi dari Anas bin Malik, ya. Kita sudah bahas tadi. Nah, kemudian yang ketiganya kita ingin dalil-dalil kita kemukakan dari fatwa ulama. Ya, setelah Quran dan hadis kita kemukakan. Yang sempat saya teliti ya dari fatwa-fatwa ulama itu antara lain yang pertama Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saghaf. Di dalam kitabnya Ilajul Amradir Radiyah halaman 9. Beliau berkata sebagai berikut, ya. Wa'lam ya akhi anna aujabal faraidi wa afdalaha al-ilmu wa akbaru kabairil muharramati al-jahlu wa asyaddal jahli al-jahlu billahi ta'ala wa huwal kufru. Artinya, dan ketahuilah wahai saudaraku, bahwa yang paling wajib dan utama dalam masalah yang dipadukan ialah ilmu, dan yang paling besar dosanya dalam masalah pelanggaran yang diharamkan ialah kebodohan, dan kebodohan yang paling sesat ialah berbuat bodoh terhadap Allah, yaitu kufur. Itu kata beliau di dalam kitab Ilajul Amradir Radiyah halaman 9. Jadi intinya aujabal faraid wa afdalha al. Jadi sewajib-wajibnya yang fardu, yang wajib adalah menuntut ilmu. Ini sebagai dalil dari fatwa ulama tentang wajibnya menuntut ilmu. Kemudian Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi serta fatwa ulama tersebut, jelaslah bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Berdosalah umat Islam yang tidak mau menuntut ilmu. Ya, di akhir pembahasan masalah ini akan kami ungkapkan ucapan seorang ulama besar, yakni Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini adalah
seorang ulama yang sangat terkenal. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dan alhamdulillah Pak Andre dan pemirsa, ketika ya Al-Fakir ini saya tahun 2015 yang lalu ada umroh plus Kairo, ya, sehingga sempat selain ya ketemu dengan jasadnya Fir'aun, yang mumi Fir'aun itu di Mesir, juga kita sempat berziarah ke makamnya Imam Syafi'i rahimahullah yang ada di Mesir, ya. Nah, Imam Syafi'i ini seorang ulama besar yang ilmunya ke mana-mana. Menurut biografinya sedikit Pak Andre, Pak Mirsa, saya kemukakan bahwa ketika ibunya sedang hamil 9 bulan, ketika istrinya ibunya dari Imam Syafi'i ini hamil 9 bulan, dalam biografinya dikemukakan rupanya ibunya ini mimpi ada bulan dari langit itu yang jatuh kemudian masuk ke dalam perut. sehingga terbangun dari tidurnya tentunya dengan perasaan yang kaget, ya, karena mimpi mungkin pertama kali mimpi yang seperti itu, kok ada bulan terlihat dari langit, kemudian lalu jatuh si bulan itu dan langsung masuk ke dalam perutnya yang sedang hamil 9 bulan, sedang Imam Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris yang sedang dikandung. Akhirnya pagi-paginya ibunya itu datanglah kepada ulama yang dipandang ahli takbir wa ru'ya, artinya mengtakbir impian. Ini ada apa? Kemudian oleh ulama yang ahli takbir ru'ya tadi menakbir impian dikemukakan bahwa bersyukurlah ibu, bergembiralah ibu. Kenapa? Karena menurut yang saya ketahui ini bayi yang janin yang sedang ibu kandung ini nanti ketika sudah lahir, ya, sudah dewasa, ini akan seperti ya bulan ya purnama yang menyinari dunia dengan ilmunya. Artinya apa yang ibu yang sedang kandung ini, anak ini jaga dengan baik-baik, karena akan menjadi orang alim besar dan ilmunya itu akan katakanlah menyebar ke seantero dunia ini, seperti bulan kan bisa dilihat oleh dunia. Nah itu jadi seperti, dan ternyata akhirnya ya kenyataan dalam ya kenyataannya seperti itu, bahwa madhab Syafi'i ini menyebar kemana-mana. Bahkan mayoritas orang Indonesia ini kalau ditanya madhabnya apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu tentu akan menjawab madhabnya Imam Syafi'i. Padahal beliau orang ya Gaza aslinya, wafat di Mesir, ya. Kita orang Indonesia, tapi madhabnya mengikuti madhab Imam Syafi'i. Nah, kaitan dengan masalah ini saya tertarik dengan ucapan Imam Syafi'i yang sangat mulia ini, yang saya kutip, ya, dari kitab Al-Ilajul Amrodil Rodiyah, Ilaj Amrod Ar-Rodiyah, ya, Ar-Rodiyah. Kemudian ada keterangan ini dalam kitab Hamish Kitab Fawaidul Makkiyah halaman 14 sampai 15. Kata Imam Syafi'i, ya, tentu ini pakai bahasa Arab, ya. Kata beliau, man la yuhibbul ilma la khaira fihi wa la takun bainaka wa bainahu shadaqatun. Ya, di sini bukan shadaqatun dalnya pendek tapi panjang, ya, ada alifnya, kenamanya beda, kenamananya beda. Jadi shadaqatun wa ma'rifatun. Faman lam yata'allamil ilma la yata'atta lahu ahkamul ibadati walal qiyamu bihuquqiha. Walau anna rajulan abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin kana minal khasirin. Ini ucapan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya apa? Artinya Imam Syafi'i rahimahullah telah berkata, barang siapa yang tidak cinta terhadap ilmu, maka tidak ada kebaikan padanya. Dan janganlah di antara kamu dengannya terjalin hubungan intim dan tidak perlu kenal dengannya. Sebab orang yang tidak mau belajar ilmu, tentu ia tidak akan mengetahui cara-cara beribadah dan tidak akan melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Seandainya ada seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahnya para malaikat di langit, tetapi tanpa dilandasi dengan ilmu, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi menurut saya ini luar biasa, ya, dalamnya nih. Ya, intinya yang kita pahami dari ucapan Imam Syafi'i ini, bahwa kita ini harusnya rajin belajar ilmu. Sehingga beliau mengatakan kalau ada orang yang tidak suka sama ilmu, tidak cinta kepada ilmu, tidak cinta sama ulama, ini hendaknya enggak usah dijadikan teman intim, dalam arti hanya ya sekedarnya lah kenal, tapi jangan dijadikan teman yang akrab.
Kenapa? Karena orang yang hidupnya tidak ada cinta sama ilmu, bagaimana mungkin ibadahnya akan benar? Kan bisanya cara wudhu yang baik, cara sholat yang baik, puasa yang baik, dan yang lain-lainnya ibadah, itu kan harus didasari dengan ilmu. Sementara orang ini tidak cinta sama ilmu, bahkan disuruh ngaji pada malas. Nah, bagaimana mau ibadahnya baik? Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan di akhir perkataannya tadi, seandainya ada orang yang ibadahnya itu seperti ibadah malaikat yang ada di langit, tapi enggak didasari dengan ilmu, karena minal khosirin, ya tetap aja orang yang rugi, yang celaka. Karena mau diterima bagaimana ibadah tadi kalau ilmunya tidak ada. Jadi ibadahnya semau gua jadinya. Ya semau gue. Ada Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zubad mengatakan, fakuluman bigori ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya itu mardudah, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak akan diterima. Itu kan jadi sia-sia ketika dia ibadah juga ketika ilmunya tidak ada. Apalagi sudah nggak berilmu, nggak ibadah, ya nggak ada istilahnya bagaimana di akhiratnya. Kalau misalnya dia sendiri nggak punya ilmu, nggak ibadah. Walaupun ibadah kalau nggak punya ilmu, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu di akhir pembahasan masalah pentingnya dan dalil mengenai wajibnya menuntut ilmu, maka saya anjurkan kepada seluruh umat Islam, ya, di dunia ini, karena channel ini rahmatan lil alamin ini untuk seluruh dunia, ya, bukan hanya untuk orang Depok aja, tapi mungkin sampai ke New York yang ada di Amerika sana, ya. Mudah-mudahan dengan dibahas mengenai dalil wajibnya menuntut ilmu dari mulai tadi ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 122, ditambah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dari Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, ditambah lagi dengan fatwa para ya ulama, termasuk yang terakhir dari Imam Syafi'i tadi, mudah-mudahan jadi tergugah untuk menjadi gairah mencari ilmu atau menuntut ilmu. Amin. Karena dengan ilmu itulah ibadah kita ini akan diterima. Ingat, kita diciptakan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku. Nah, sementara ibadah ini syarat untuk diterimanya harus bil ilmi, dengan ilmu. Kalau ilmunya nggak ada, bagaimana ibadah kita ini dikabul oleh Allah? Itu. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Haji Andre dan pemirsa, ya, kalau ada umat Islam yang masih malas-malas dalam belajar, ya, termasuk di ya lingkungan kita ini, mudah-mudahan menjadi tergugah untuk mau belajar masalah ilmu agama ini khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pagi sedikit ada tambahan tadi. Ada satu kisah, ternyata mencari ilmu selain itu wajib, itu ada satu kisah juga seorang ulama besar. Mula-mulanya beliau adalah seorang penggali kubur. Karena mengetahui bahwa mencari ilmu itu luar biasa, maka beliau akhirnya pensiun sebagai penggali kubur, tapi langsung mencari ilmu dan sekarang menjadi ulama besar. Cuma saya lupa namanya. Jadi kisahnya itu begini, orang yang dikuburkan tadi, itu ternyata waktu beliau menguburkan seorang mayit, subhanallah, itu berubah menjadi taman surganya Allah. Dan itu kisahnya itu pernah saya baca langsung, Mbak. Jadi subhanallah, itu gara-gara informasinya ditanyakan, anakmu itu kenapa dikuburkan bisa begitu? Oh, ternyata dia adalah seorang pencari ilmu. Setelah itu beliau pensiun jadi penggali kubur, sekarang jadi ulama besar. Mungkin Pagi tahu itu orang itu. Ya, kita membaca ada YouTube ya yang dikemukakan oleh ulama dari Suriah. Suriah kalau saya. Suriah ya. Kita baca ada YouTube-nya, memang ada kaitan dengan penggali kubur, sehingga dia pensiun dari penggali kubur tadi karena ternyata orang yang hidupnya yang mencari ilmu ini di dalam kuburnya ada kekhususan, ada kekhususan yang luar biasa, harumnya luar biasa. Makanya kita membaca riwayat juga Syekh Nawawi Al-Bantani di Ma'la Al-Makkah itu ketika orang lain kuburnya dibongkar, ternyata beliau masih utuh, bahkan kain kafannya juga tidak sobek, masih utuh, padahal sudah puluhan tahun, sehingga akhirnya tidak berani untuk dipindahkan ke tempat lain. Itu saya tulis sendiri riwayatnya di dalam buku Kisah-Kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir sebagai biografi beliau. Ini ada hubungan juga mungkin dengan kaitan dengan mencari ilmu, menuntut ilmu, sehingga mengarang kitab juga Syekh Nawawi Al-Bantani tadi, sehingga oleh Allah diberikan kemuliaan. Amin. Ya, mudah-mudahan ini sebagai motivasi untuk kita semua ya. Mudah-mudahan.
Baik pemirsa, saya kira cukup kajian kita dan sudah dijelaskan secara gamblang oleh murabbi kita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan ya insyaallah. Amin ya Allah. Ya, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.